Waktu itu di pondok itu cuman ada satu komputer yang memang khusus disewakan. Santrinya berapa dulu? Sekitar 900. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Santri. Masih bersama saya pastinya Ajis. Dan saya hari ini kedatangan seorang kreator, seorang YouTuber. Dia adalah Iyong. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ini bener kan seorang kreator YouTuber? Insyaallah. Ya semoga saja lah. Amin. Dia adalah Iyong. Cerita dulu dong. Kenapa kok Iyong? Kenapa kok Iyong gitu loh? Itu sebenarnya ya sapaan akrab mungkin Mas. Emang sejak kecil. Sejak enggak kecil sih Mas di Pesantren? ya di SMP, di MTS. Oh, waktu di MTS sekolah. waktu SMP ya. Iya. Dan sudah jadi semacam identitas ya. Orang kenalnya Iyong. Orang mungkin kenalnya nama Iyong. aslinya orang banyak nggak tahu mungkin ya. Nama aslinya banyak yang enggak tahu Mas. Banyak yang nggak Banyak tahu. yang nggak Betul. Ya karena sudah sangat familiar namanya dipanggil Iyong gitu ya. Apa sih artinya Iyong gitu loh maksudnya? Kok bisa gitu loh? Kok Iyong maksudnya? Saya juga sebenarnya heran. Saya Nggak pikir ngerti juga. Iyong kan. Saya pikir awalnya Iyong, ternyata ada I-nya begitu. Kalau Yang kan Yanglek. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, jadi Iyong ini dia punya semacam komunitas ya Mas ya. Iya. Semacam komunitas digital. Tapi sebelum kita berbicara tentang itu, seperti biasa kita tanya pengalaman selama di pesantren dulu nih. Mondoknya di mana Mas? Saya mondoknya di Al-Khazini Mas, Buduran, Sidoarjo. Iya. Masuknya tahun berapa tuh? 2010 Mas. 2010 Iya. sampai 2014. berarti 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun itu nyantri sejak lulus SMP. SMP. Lulus SMP, kemudian berarti masih ada program pengabdian juga ya 1 tahun. Kira-kira seperti itu. Iya, ya biasanya kan hampir rata-rata pesantren kan punya program pengabdian biasanya. Ya. Kalau dia nggak lanjut kuliah di pesantren tersebut, biasanya kan memang ada pengabdian begitu. Ya, saya di 1 tahun itu saya cuman ini Mas di pondok jadi tukang laundry Mas. Oh, itu jadi tukang laundry keluarga dalam atau bisnis nih? Jadi tukang laundry santri Mas. Oh, Karena memang di pondok itu waktu itu memang ada khusus santri yang nggak bisa nyuci atau yang masih kecil itu betul. laundry gitu Mas. dapat bayaran? Ya bayarnya di pondok loh Mas. Ya sekedar ada. ya sekedar ada, bukan yang gaji lah, bukan gaji iya. gitu loh. Cuma ya dapat lah gitu kan. Iya. Berarti nyantri selama 4 tahun. Saya ingin mengorek dulu lah pengalaman apa gitu kan selama di pesantren. Pengalaman yang mungkin paling berkesan atau paling lucu atau paling menyedihkan boleh. Saya minta satu saja. Nanti kalau disebutkan semua podcastnya nggak selesai nih kan. Soalnya memang biasanya terkesan semua selama di pesantren Iya. gitu loh. Kasih satu aja lah gitu loh. Dari yang mana Mas? Yang lucu boleh. Tapi saya rasa saya banyaknya sedihnya Mas. Jadi sedih kenapa? Ya, Bukan biasa. sedih-sedih galau-galau tukeran binder gitu kan sama santri putri gitu Oh, kan. enggak, Bukan ya? Enggak. Jadi galaunya itu ya kalau sedang ya karena kita jauh dari orang tua Mas. Oh betul, Jadi, betul. Kita semuanya ya harus kita serba sendiri, Mm-mm. nyuci baju sendiri, Sendiri. masak sendiri gitu loh. Masak sendiri. Jadi yang kadang buat saya sedih itu Mas, yang sangat prihatin itu waktu itu saya sedang sakit, Mm-mm. terus malu minta kiriman, Mm-mm. jadi
karena waktu itu juga kita bahasanya nanak sendiri, masak sendiri. Iya, betul. Jadi kita kehabisan beras. Ya udahlah, kehabisan beras, terus sakit, nggak kebayang kan mau beli obat, nggak mampu. Itu berapa lama itu sakitnya? Sakitnya 3 hari. Mas. Kebayang loh. Iya sih, nggak ada yang ngerawat. Ya temen kamar biasanya kan ngerawat, tetapi kan beda. Maksud saya itu beda dengan rawatan seorang ibu, seorang orang tua, gitu kan pasti beda gitu. Sehingga pasti emang ngerasa nelongso gitu ya. Nelongso gitu, nggak ada orang tua sakit gitu. Ya, itu pengalaman yang satu pengalaman dari sekian banyak cerita pastinya ya selama di pesantren. Iyong, kamu ini punya YouTube. Ya. Bersama teman-teman lainnya ya. Bersama teman-teman lainnya, YouTube-nya itu AR Official. Ya, AR Official. Apa tuh? AR itu sebenarnya singkatan, Mas. Bisa disebutkan nggak nih? Oh, bisa. Oh, boleh. Ya. Saya takut punya makna filosofis yang memang disembunyikan gitu loh. Apa tuh artinya tuh? Sebenarnya AR itu kan akar rumput aja. Oh, akar rumput. Jadi akar rumput ini sebenarnya tuh tempat teman-teman berkreasi ya, model semacam komunitas teater ya. Jadi akar rumput itu kita coba bagi jadi beberapa segmen. Ada betul. Segmen yang fokusnya di teater, ada yang dinyanyi juga gitu loh, Mas. Jadi AR Official ini kita ngambilnya dari itu, akar rumput. Jadi untuk segmen yang musik kita coba dipersempit namanya gitu, Mas. Jadi AR gitu. Oh, jadi apakah memang idenya ingin memberdayakan orang-orang di akar rumput atau bagaimana? Iya, Mas. Oh, jadi memang punya keinginan itu ya? Punya keinginan itu karena saya juga melihat teman-teman ini punya skill atau punya kreativitas lebih gitu loh, Mas. Jadi kalau nggak diekspos atau nggak dikembangin kan eman gitu loh bahasanya. Iya, betul. Karena kan memang kadang tataran akar rumput itu kan terpinggirkan biasanya ya, menjadi orang-orang terpinggirkan, entah itu di tataran apapun lah, baik di organisasi atau apa. Biasanya kan kita itu terlalu fokus di tataran elit. Iya, Mas. Lupa akar rumput begitu kan. Mas. Makanya banyak masyarakat kelaparan. Ya kalau elitnya bagus-bagus semua. Mantap. Jadi punya akun YouTube AR Official. Ceritanya sejak kapan AR Official ini? AR Official itu di tahun 2019. Itu udah terbentuk. Jadi komunitasnya dari tahun 2016. Oh, berarti lebih tua komunitasnya? Iya. Cuman dikembangin aja, Mas. Oh iya. Jadi segmennya nambahnya berjalan gitu loh, Mas. Karena melihat potensi teman-teman, kalau udah kita buat segmen ini. Awal berdirinya punya 2 kegiatan, musik dan teater begitu. Di teater aja dulu. Oh, pertama berdiri teater. Kemudian berapa tahun kemudian ke musik. Buka cabang musik juga. Ya. Oh, berarti sudah sejak 2016, teater, kemudian sampai pada akhirnya 2019 buka channel YouTube ya. Iya. Terus sekarang channel YouTube-nya juga sudah lumayan ternyata. Meskipun belum monetize. Masih telur. Masih belum menetas. Meskipun subscribernya sudah 1.000 lebih, tetapi mungkin jam tayangnya. Iya, jam tayangnya. Iya itu. Tapi saya juga perhatikan videonya itu kan cover begitu ya. Iya. Cover musik. Kok nggak bikin konten teater juga atau semacam sketsa atau gimana gitu? Ya short film atau gimana? Apakah punya rencana ke situ atau bagaimana nih? Kalau rencana sih itu memang udah dari awal ada sih, Mas. Cuman
kadang kendala di teman-teman tuh kan isinya komunitas ini teman-teman mahasiswa. Oh iya. Nah, jadi kadang teman ada yang nggak bisa. Tapi kita tetap jalan di panggung ke panggung di teaternya, Mas. Oh, berarti masih tampil ya? Masih tampil. Oh. Di beberapa event atau orang undang kemarin kita masih ada gitu loh, Mas. Kita masih tampil. Terus berarti punya rencana untuk ya entah buat sketsa atau semacam short film begitu ya. Sehingga ini komunitasnya berkembang dari sekedar komunitas teater sudah menjadi komunitas berkembang menjadi komunitas digital begitu. Iya. Dan ya ditunggulah itu karya-karyanya nanti pasti saya tunggu itu. Makanya saya jujur ini agak senang kedatangan bintang tamu seorang yang punya jalan di karir di YouTube begitu loh. Karena saya tidak punya banyak teman yang seorang YouTuber begitu loh, sehingga tentu pasti kita nanti setelah acara ini saya bisa bertanya begitu, ini gimana kan begitu. Siap. Skill editingnya juga lebih mantap dari saya gitu kan. Kalau saya kan cuma sekedar skillnya cuma sekedar sinkronasi antara audio dan video saja. Kemudian kalau ada 2 video gitu ya cuma di situ saja gitu loh. Selain karena memang mau main color grading itu memang laptopnya kurang support juga. Jadi kasih 1 color grading sudah merah langsung, nggak bisa jalan video itu. Ya begitulah. Tetapi ini juga ya, berarti ini terdekat nih agendanya apa nih? Aerovisual nih. Aerovisual kemarin kita sebenarnya ini Mas mau punya rencana selain kita tampil di media sosial, di YouTube, di akun YouTube Aerovisual, kita juga punya rencana mau ke kafe-kafe sebenarnya. Oh, tampil gimana? Modelnya gimana? Model di kafe-kafe biasanya ada live music. Oh, live music. Iya. Oh. Tapi sepertinya kan komunitasnya musiknya sholawat. Iya. Gimana gimana gitu, masa sholawatan di kafe gitu kan? Ya meskipun nggak masalah, tapi kan kayaknya kurang pantas gitu aja sih kayaknya ya. Terlebih di tengah masyarakat plural ya kita ini di Kalimantan Barat. Nah, maksudnya gimana? Apa ganti genre kalau masuk kafe? Genre. Oh, ganti begitu. Genre. Cuman di sisi lain kita juga membawa yang AR visualnya untuk orang bisa melihat itu. Betul. Sebagai ajang promosi juga lah begitu ya. Bahwa ini kami punya grup ini begitu loh. Berarti mau melebarkan sayapnya ke kafe begitu ya. Ya semoga sukses lah. Amin. Semoga sukses ya. Saling support lah nanti itu. Karena ini juga. Kamu kan santri kan ya? Iya. Ya enggak merasa santri enggak sih? Santri ya. Ya, santri itu kayaknya enggak ada alumninya. Enggak ada. Harus tetap santri. Kalau alumni pondok pesantren ini tetapi bukan alumni santri. Jadi dan santri kalau kata Gus Mus itu kan bukan hanya yang pernah nyantri di pondok pesantren, tetapi lihat juga cara berperilakunya. Ini yang ingin saya tanyakan. Kamu masuk di dunia kreator, konten kreator ya. Sebagai seorang santri kamu merasa harus merasa ada yang membatasi gak? Karena status kamu adalah seorang santri sehingga kamu harus membawa nilai-nilai. Oh, saya harus gini, saya nggak boleh gini karena bagaimanapun saya ini santri begitu. Punya nggak perasaan itu? Sebenarnya itu ada Mas, karena satu ya kita membawa diri kita juga. Kalau tadi disebutkan kita alumni pondok pesantren, kita juga membawa alma mater pondok gitu bahasanya kan. Jadi ada etika yang memang harus kita jaga gitu. Iya, etika nggak tertulis kan? Iya. Kan kita kayaknya nggak bisa jadi konten kreator yang seperti Brandon Ken gitu. Kan nggak mungkin kan? Sih, ya. Korigor atau ya yang toksik begitu ya. Iya. Kan nggak mungkin. Nah,
dengan segala batasan yang kita punya, santri punya, apakah kamu berpikir bahwa santri bisa masuk dalam persaingan konten kreator ke depannya? Sebenarnya bisa, Mas. Nah, gimana nih? Gimana nih? Ya, itu bisa karena satu ya. Kalau santri itu biasanya kalau memang yang santri-santri yang memang berdalam ilmunya dalam gitu, mungkin sekalipun mau bersaing dengan siapapun tetap bisa dengan membawa etika yang tadi itu, Mas. Oh iya. Tetap menjaga etika yang tidak tertulis tadi. Sekalipun mau bersaing dengan siapa, tetap dia akan apa tujuannya, kan seperti itu dulu, Mas. Betul. Tujuannya ketika saya yakin ketika santri membawakan sebuah konten ya kontennya positif gitu loh, Mas. Ya bisa jadi kontennya oke lah, sumpama gaming gitu kan. Iya. Tetapi paling enggak kalau sumpama kita dikill, astagfirullah, gitu kan Iya, bisa jadi. bisa Itu jadi, kan, itu kan menarik gitu. Iya. Karena khas santri, saya tuh kadang masih terbawa gitu loh. Karena dulu ya, kayak main PS, Allah gitu, teriaknya itu gitu. Karena udah terbiasa dari pesantren. Iya. Kadang apalagi kalau di daerah yang ada beberapa dari etnis yang berbeda itu merasa bahwa lihat kanan kiri kok kayaknya aneh gitu kan. Iya. Biasanya kan orang selalu bilang yang binatang-binatang Iya. begitu kan. Sementara kita enggak gitu loh. Artinya tetap ya harus bisa bersaing gitu loh. Iya, santri harus memang Bisa jadi genre kontennya sama, tetapi santri harus punya identitas sendiri Iya. begitu ya. Berarti kesimpulan yang kita punya bahwa status seseorang sebagai santri tidak akan membatasi apa-apa. Iya. Begitu ya. Berarti, sehingga tetap bisa melahirkan sebuah karya, sebuah konten begitu. Kuliah juga, masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Masih aktif ya. Masih aktif. Aktivis juga. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Ya paling tidak status sebagai aktivis ikut organisasi ini kan ya begitu kan ya. Iya, kira-kira itu. Masalah aktivitas kadang kan karena saya itu kadang ya saya aktivis meskipun saya tidak melakukan aktivitas yang punya dampak besar begitu kan. Iya. Sebetulnya kadang malu juga kan mengakui diri sebagai aktivis gitu loh. Ya, tetapi untuk AR Official ini sendiri rata-rata mahasiswa. Rata-rata mahasiswa, Mas. Ada berapa anggota sih untuk AR Kalau di Official? AR Official talentnya 2, Mas. Ada 2 talent. 2 talent di krunya ada 3. Untuk teaternya masih jalan sampai sekarang? Teaternya untuk ini masih belum jalan, Mas. Udah mandek teman-teman karena hari ini masih libur dan juga masih tahun akademik baru. Teman-teman masih banyak yang di kampung, Mas. Dia komunitas di kampus atau di luar kampus? Luar kampus. Di luar kampus. Berarti dia kalau semacam bandung organisasi lah. Oh, jadi tetap punya ikatan dengan mahasiswa begitu ya. Meskipun dia ya anggaplah organisasi ekstra tetapi ekstra kampus begitu. Iya. Bukan organisasi yang bukan bahasanya bukan ormas lah begitu, bukan organisasi masyarakat begitu. Berarti sebentar lagi kamu ketika sudah nggak jadi mahasiswa, kelebihan kamu hanya sebagai senior dong. Apakah masih bisa jadi anggota alumninya? Nggak bisa kayaknya ya. Kalau secara struktural ya mungkin nggak bisa, tapi ya kita tetap juga pernah lahir di situ, bahwasanya kita sama-sama berjuang di situ. Betul. Ya kita tetap di situ aja gitu. Ya. Sekalipun yang nggak masuk di ranah dalamnya, kita tetap di luar untuk saling komunikasi sama Ya, teman-teman. pola komunikasinya antara jangan senior lah, kayak apa aja gitu. Iya. Kalau senior yang lebih dahulu dengan yang lebih baru gitu ya, anggota yang lebih dahulu dengan anggota yang lebih baru. Ya memang, tetapi perjalanan AR Official sejak 2016 semua ini harapan apa ya, bukan harapan, ekspektasinya nih ke depan nih kemana gitu loh, golnya kemana gitu loh.
Saya berharap kalau yang di teater itu kita tetap membawa isu-isu dan kita juga mengangkat kalau bahasa aktivisnya rakyat jelata gitu loh bahasa seperti itu. Jadi kita tetap membawa nilai-nilai bagaimana kita menjadi orang yang memang yang nggak punya gitu bahasanya kita. Misal ada beberapa kasus atau segala macamnya kita coba bawa isu itu. Misal isu pembakaran lahan atau pengambilan hak rakyat gitu Mas. Kita tetap bagaimana ini karena apa? Ini bentuk kritis teman-teman mahasiswa gitu loh Mas. Karena kalau hari ini kan mungkin di masa pandemi kita nggak ada demo. Mungkin sekali ada demo virtual. Tapi ketika kita pakai dunia digital, kita pakai akun YouTube, kita tetap eksis gitu. Ya betul. Kita ngikutin zaman gitu loh. Tapi tadi teaternya itu masih vakum sekarang atau gimana? Untuk sekarang vakum karena teman-teman masih di kampung Mas. Berarti setelah ini tetap akan aktif lagi gitu ya. Aktif lagi. Dan karyanya itu yang selalu diangkat oleh teaternya adalah karya-karya yang dekat dengan masyarakat pedesaan, rakyat miskin, rakyat yang tertindas begitu ya. Ya memang gerakan bisa dibilang gerakan sosial lah ya. Gerakan sosial. Ya memang itu kadang terlupakan dan hanya dinyanyikan. Buruh tani masih cuma dinyanyikan saja begitu loh. Kadang tidak sampai kepada apa yang bisa kita berikan begitu, tidak sampai kepada karya. Ngomongin masalah virtual tadi, sekarang kan juga sedang viral ini nih yang bentak-bentak secara virtual. Itu gimana tuh menurut ente gimana tuh? Gimana Mas itu nanggapinnya? Itu lucu banget sih, sumpah lucu banget. Itu kayak yang momennya gila gitu. Mas, saya nggak yakin bahwa yang dimarahi itu akan dapat feel-nya gitu. Iya sih Mas. Ngapain kan bentak-bentak depan laptop lah ya. Iya, bentakin laptop. Itu kalau ada emaknya di belakang gimana itu yang marah-marah. Kamu kenapa marah-marah sendiri kan nggak enak gitu kan ya. Gila ya. Tapi itu sempat viral dan sempat trending topik juga di Twitter. Itu lucu banget. Cuma kadang saya juga berpikir apakah membentak itu adalah satu-satunya cara untuk membangun karakter mahasiswa baru, atau apakah itu jalan terbaik sehingga itu selalu digunakan dari tahun ke tahun. Saya pernah jadi keamanan, tetapi memang karena memang saya merasa tidak bisa marah sehingga biasa saja gitu loh sama mereka. Itu paling mentok pasang muka serem, ngomongnya tetap santai saja, cuma mukanya saja serem. Artinya saya masih meyakini, menurut kamu gimana sih gitu? Apakah memang kayaknya kita ini sudah kalau dimarahin terus sama orang tua sejak kecil gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sih mungkin enggak semuanya yang memang goalnya senior yang di kampus itu proses bentakannya itu memang tepat sasaran gitu. Karena saya juga belajar dari pengalaman juga, saya juga pernah di ospek. Waktu itu berangkat jam 3 subuh. Kebayang enggak jam 3 subuh berangkat itu belum untuk sholat ospek. Itu. Sholatnya di kampus ya. Di kampus. Jadi gila. Subuh-subuh kita udah dibentak, udah dapat 2 hari, saya sendiri tuh merasanya gagah gitu loh Mas. Mungkin karena bentakan ya. Tapi di sisi lain ada teman saya juga yang ngecun bahkan gitu. Enggak punya mental yang ini. Malah tambah down gitu ya. Tambah down. Ya memang ya saya juga tidak tahu ya secara psikis, secara ilmu psikologi apakah memang itu berpengaruh baik untuk seorang mahasiswa baru, sehingga saya merasa ya mungkin baik, ya mungkin saja tidak gitu loh.
Karena saya juga kan nggak bisa marah-marah. Mungkin kalau suka marah-marah ya marah-marah juga gitu. Mungkin ya. Iya. Ya, tetapi semoga saja kita ini punya kultur orientasi yang baik ke depannya. Apapun caranya lah. Kadang setiap kali ada ospek tahun-tahun lalu ya, itu kan biasanya ada tuh meme-meme di sosial media yang membandingkan cara orientasi mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa asing lainnya. Itu kan juga. Nah, kadang membandingkan itu menurut saya bukan solusi gitu loh. Seharusnya kamu mencarikan gimana solusi terbaiknya kultur orientasi kita. Iya. Tapi apakah kamu setuju dengan itu? Gimana Mas ya? Untuk posting saya juga bingung gitu. Takut salah ngomong juga ya. Iya. Nanti viral kan susah gitu. Bahaya. Ini konten negatif ini. Apalagi banyak SJW di Twitter itu kan. Ya, terus saya ini juga sebetulnya bertanya-tanya. Kamu punya karir di dunia digital. Iya. Kamu juga seorang santri dan perkembangan kamu di usia yang menurut saya sangat usia yang sangat bimbang lah bagi seorang anak, itu kan di SMA kan ya. Iya. Kamu ada di pesantren dan kebanyakan pesantren kan mempunyai keterbatasan fasilitas. Iya. Begitu kan ya. Ha. Nah, kenapa kamu bisa menjadi alumni pesantren yang punya skill di bidang digital, di bidang editing lah. Kita sederhanakan editing atau desain grafis. Iya, saya di desain grafis. Iya. Kenapa tuh? Apa Mas ya? Mungkin ini karena saya orangnya itu ingin tahu aja gitu loh Mas. Maksudnya ketika ada orang bisa ini, saya itu mikirnya saya harus bisa gitu loh Mas. Ada orang yang bisa desain, ya saya harus bisa desain gitu loh. Ya ujung-ujungnya saya harus belajar. Nah, belajarnya itu sehingga saya jadi kata orang saya itu seorang desainer gitu loh Mas. Iya. Padahal saya nggak pernah merasa seperti itu karena saya berpikir bahwasannya udah ini saya belajar, bukan yang harus di apa yang dibilang orang bahwa saya itu desainer gitu. Saya juga belajar dan juga belajarnya itu dulu ya otodidak Mas. Otodidak. Ya awalnya dari ini Mas, dari lihat, nengok-nengok orang main gitu. Orang main laptop ya udah kita di belakangnya aja gitu. Di belakangnya Mas, sambil nonton. Saya juga sama dulu di pesantren ada satu lab komputer sama. Pertama kali kenal Photoshop, tahu Photoshop. Ya melihat orang sedang nge-crop. Dulu kan sempat tren itu kan nge-crop foto kemudian ditaruh di Paris kan. Iya. Itu kan dulu tren banget. Ya saya tahu itu pertama melihat, kemudian ada satu kesempatan saya pegang laptop, ada Photoshopnya, saya coba. Oh ternyata begini, begitu loh. Ya kadang kan memang belajar dengan melihat gitu. Karena kita tidak punya ruang untuk belajar secara akademis juga kan. Iya. Di pesantren. Fasilitas kan juga pasti. Fasilitas memang waktu itu di pesantren memang kurang memadai Mas. Waktu itu di pondok itu cuman ada satu komputer yang memang khusus disewakan setelah kegiatan selesai. Nah, jadwal kegiatan itu selesai, kegiatan pondok Mas ya. Kegiatan pondok selesai itu di waktu setelah duhur. Iya. Nah, setelah duhur itu kadang itu untuk nyewa komputer itu harus rebut-rebutan. Siapa yang duluan berarti dia yang pakai. Itu berapa orang yang rebutan? Berapa santrinya berapa dulu? Sekitar 900. Itu cuma ada satu komputer. Itu di luar apa di dalam tuh? Di dalam. Di dalam. Iya. Oh, berarti memang salah satu fasilitas pesantren gitu. Iya. Gila, 900. Mungkin ya anggap asumsikan yang suka komputer 100 saja ya, 100 orang 100 saja orang. Itu. Kalau mau digilir kita harus nunggu sekitar 3 bulan lagi. Iya. Ya, untuk dapat jatah main. Jadi kadang
Kadang saya kalau habis duhur ngaji, udah kita harus standby di depan pintu. Mas. Di depan pintu komputer. Penyewaan komputer. Padahal itu juga jam istirahat ya. Jam tidur siang. Soalnya kan sore biasanya sore ngaji jam berapa tuh? Habis asar langsung ngaji lagi. Iya gila sih memang di tengah keterbatasan. Tapi makanya saya senang bahwa saya bisa mendatangkan seorang santri yang punya karir di situlah. Saya terima kasih banget. Ini sudah berapa menit? Sudah 30 menit. Oh, sudah setengah jam. Sepertinya obrolan kita sudah sangat banyak sekali. Sebetulnya masih sedikit ya. Ada masih banyak sekali sebetulnya seperti saya juga ingin minta nanti kepada Yong ini untuk mendampingi di podcast santri juga lah. Oh, siap. Biar ada upgrade skill atau nanti saya ingin kayak buat pelatihan buat teman-teman kru podcast santri biar upgrade skill lah. Kalau yang skillnya 0 bisa terisi ada 1, 2 itu kan lumayan. Bisa potong-potong video begitu loh. Siap. Soalnya emang sangat terbatas sekali. SDM-nya sangat terbatas begitu. Siap. Ya saya tuh sebetulnya ngundang kamu itu kan pengennya collab. Oh. Tapi saya bingung soalnya YouTube kamu isinya cover lagu gitu kan. Kan nggak mungkin saya cover lagu di sana kan. Saya kan nggak bisa nyanyi gitu loh. Tapi nanti boleh di ini untuk selanjutnya kalau memang butuh talent atau apa. Tidak, wajah saya tidak menjual. Enggak, maksudnya nanti podcast santri kalau ingin bintang tamu kita coba yang di talent aja gitu. Oh, siap. Ya, nanti saya juga kemarin kan sempat lihat tuh beberapa video. Itu kok jarang upload sih? Sejak 7 bulan lalu kan pertama. Iya. Hanya ada berapa video gitu. Seharusnya kalau sejak 7 bulan seharusnya sudah lumayan banyak gitu. Sebenarnya udah lumayan seharusnya kan. Cuman karena ini teman-teman juga banyak yang kuliah, maksudnya kuliahnya dan juga banyak tugas. Dan juga ditambah lagi pandemi. Oh iya betul sekali betul. Itu sulit ya mau syuting teman-teman juga jauh, maksudnya saling berjauhan kan, maksudnya untuk di satu tempat mereka masih khawatir atau segala macamnya karena pandemi gitu. Iya betul. Videonya cuma segitu aja gitu loh. Iya, nanti memang saya itu pengen ngundang talentnya karena saya lihat kan ada 2 sepertinya ya talentnya. Ada 2. Satu cewek yang vokalis itu ya. Itu namanya siapa tuh? Itu namanya Gustiani Rahmi. Sama satu lagi cowok gitarisnya ya. Gitaris. Itu namanya siapa tuh? Itu Samsudin. Ya. Oke, jadi nanti bisa saya undang ke sini ngobrol-ngobrol gimana rasanya jadi artis. Wah, tapi enggak maksudnya saya keren loh. Dia bisa di daerah itu sulit mencari orang yang pede di depan kamera itu. Merasa kesulitan enggak sih? Awalnya sih saya ketika melihat talentnya untuk berhadapan dengan kamera, mereka canggung. Ya, itu masalahnya. Tapi ujung-ujungnya mereka udah biasa terlatih, jadi kita juga setiap selesai kita briefing untuk bagaimana selanjutnya, kekurangannya apa, evaluasi lah ya. Jadi teman-teman udahlah hari ini mereka udah berani pede, terbiasa juga. Iya. Ya syukurlah, saya melihat ada potensi keartisan. Ada potensi keartisan yang bisa dilahirkan oleh AR Official. Amin. Ya terima kasih bro sudah mau main ke sini karena ya ini tadi. Jadi teman-teman sebetulnya tadi kita sudah tag video, sudah rekaman, cuma ada error, audionya hilang dan audio dari kameranya itu yang jelek banget sehingga tidak bisa dipakai.
Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan teknisnya. Sudah sering terjadi di kota-kota besar. Jadi kita 2 kali tag video ya. 2 kali tag video. Semoga kalau ini nggak ada masalah sepertinya. Gimana admin, aman ya? Aman, siap. Sekali lagi terima kasih bro sudah mau datang di podcast Santri. Kalau punya konten ngobrol-ngobrol bisa lah diundang nanti tim podcast Santri ya. Siap. Untuk semuanya teman-teman pendengar dan penonton, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa yang nontonnya di YouTube tekan tombol subscribe dan loncengnya. Yang dengerinnya di Spotify jangan lupa di follow podcast Santri. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media kita di @podcastsantriid. Juga follow akun media sosialnya AR Official di AR Official. Subscribe juga channel YouTube AR Official. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita masih bisa ngobrol di lain kesempatan dan berbagi banyak hal karena memang banyak yang harus diperbaiki dari podcast Santri dan saya merasa beruntung dipertemukan dengan Yong. Nama aslinya itu Terima kasih semuanya. Buat ada yang ingin disampaikan terakhir? Saya juga ingin berterima kasih kepada podcast Santri telah mengundang saya. Sama-sama. Juga, semoga podcast Santri terus berkembang. Amin. Maju. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terakhir dari saya sebagai salam menutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.